Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik. Pembahasan kita kali ini adalah analisa struktur tangga baja berbentuk L. Ya, di sini kita akan menganalisa bagaimana cara menentukan ukuran tangga, ukuran dari atrit atau step tangga, terus naiknya berapa, ketinggian level lantainya berapa, ukuran bordesnya berapa. Ya, ini kita menentukan ukuran tangga. Kemudian kita menentukan beban-beban yang terjadi pada tangga. Oke, lalu kita menentukan momen yang terjadi. Kita menentukan tebal plat baja yang dibutuhkan untuk tipe tangga yang akan kita buat. Kemudian kita menentukan balok dari step tangga dan balok bordes, serta kita menentukan balok utama dari tangga yang akan kita buat. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan kali ini. Oke, kali ini kita akan menghitung tangga besi yang berbentuk L, ya, analisa struktur tangga besi yang berbentuk L. Di sini saya sudah ada gambarnya, ya, kira-kira seperti ini, ya, gambarnya. Kita lihat di sebelah kiri, kita perbesar. Kira-kira seperti ini gambarnya yang berbentuk L, tangga besi. Oke, sini format Excel yang sudah saya buat. Saya akan jelaskan bagaimana cara mengisi dari format Excel ini. Oke, yang kita bisa menghitung analisa untuk bentuk tangga bentuk L dari tangga besi. Oke, di sini yang kita perlu isi hanya yang berwarna merah saja, ya. Selain berwarna merah tidak perlu diisi karena di sana sudah ada rumus-rumusnya, ya. Oke. H, ya, H ini adalah tinggi, ya, tinggi dari floor to floor lantai. Misalnya kita punya tinggi 3,2 misalnya, 3,2 meter. Oke, terus antrit adalah lebar ini, ya, lebar anak tangga, ya, lebar anak tangganya, antritnya berapa? Misalnya kita pakai 30 cm, ya. Kemudian uptrit, ya, ini uptrit, ini ada rumusnya. Uptrit adalah anak tangga naik untuk anak tangga, ya, anak tangga naik, ya. Ini uptritnya. Untuk menentukan uptrit ini kira-kira tingginya berapa, kita tinggal mengisi kolom di sebelahnya jumlah dari uptritnya ini, ya, jumlahnya mau berapa. Misalnya kita pakai 20, jadi secara otomatis dia 160. Kita pakai 19, dia bisa 168, atau kita pakai 18, 178. Kita coba pakai yang 18. Ya, ini jumlah antritnya, dan ini adalah jumlah antrit, ya, jumlah antrit. Kemudian lebar L1, lebar dari tangga, ya, kita masukkan lebarnya. Kira-kira didesain lebarnya berapa? Misalnya lebarnya 1 meter. Ya, lebar 1 meter. Untuk L2 secara otomatis dia sama, ya, karena tangga biasanya sama. Kalau memang ada yang berbeda, kita tinggal bisa modif aja. Oke, kemudian B1 adalah lebar tangga, ya, lebar tangga dari bawah ke bordes. Ya, untuk menentukannya kita itu kira-kira desainnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya ini ada 6 atau ini ada 5. Ada 5 step tangga, kita tinggal berikan rumus sama dengan antrit dikali 5 misalnya, ya. Oke, ini antrit kali 5. Oke, kemudian B2, ya, B2 ini adalah jarak B2. Jarak B2 adalah jarak tangga yang dari bordes ke atas. Oke, kemudian H1 adalah tinggi. H1. Ini H1, ya, H1. Tinggi ini H1, ya, tinggi dari bawah ke bordes. Kemudian H2 adalah tinggi dari bordes sampai atas. Oke, ini rumusnya.
Oke, kemudian L2 ya, L2 biasanya sama dengan L1. Kemudian S adalah kemiringan. Jadi kemiringan tangga. Ini adalah S, ya, rumusnya. Kemudian T1 ya, ini T1. T1 adalah panjang. Nah, panjang ya dari bawah ke atas ya, dari bawah ke bordes. Panjang tangga dari bawah ke bordes. Kemudian ini T2. T2 panjang tangga dari bordes sampai atas. Kemudian G baja adalah berat baja. Biasanya berat baja ini 78 50 kg per meter kubik. Kita masukkan ini ya. Kemudian tegangan ini izin baja. Nah, tegangan izin baja ini standar sekitar 1600, ada yang 1400, 1600, 2200, tergantung mutu dari baja yang akan kita gunakan. Biasanya untuk di pasaran ada yang 1600 kg per cm persegi. Kalaupun ada baja yang kita pergunakan satuannya beda, kita tinggal konversi saja menjadi kilogram per cm persegi. Oke. Kemudian beban kombinasi saya pakai 1,2 dead load dan 1,6 live load ya. Ini tinggal kita cari saja di SNI ya, kita mau pakai kombinasi beban yang mana. Kalau memang perlu semua pakai, kita gunakan saja, kita cari yang paling besar untuk bebannya. Oke. Kita langsung ke analisa struktur. Kita hitung untuk pijakan ya. Untuk pijakan berarti step tangga ini ya. Oke. Ini kita isi, TBP adalah tebal plat pijakan. Jadi kita mau pakai berapa tebal plat pijakannya. Misalnya kita mau pakai 2 mili dulu ya. Kita pakai 2 mili. Kemudian jumlah balok ya. Ini jumlah balok kita coba pakai 3 misalnya, atau kita pakai 2 dulu ya. Kita coba pakai 2. Nah, jadi jaraknya 30 cm ya. Jarak ini adalah jarak antar balok. Oke. Kemudian beban mati yang terjadi adalah tebal balok dikali panjang dikali berat baja. Ini tebal balok, ini panjang, nah ini adalah berat baja. Kemudian ini adalah KDL. Oke, beban hidupnya kita masukkan beban hidup. Ya, kita masukkan beban hidup. Kita bisa lihat di standar beban hidup untuk tangga berapa. Biasanya sih sekitar 250, tapi untuk memastikan kita bisa lihat di SNI ya. Kalau saya sih biasa pakai yang 250. Kalau ya itu tergantung di SNI kita mau pakai yang berapa. Oke, jadi untuk live loadnya QLL adalah Q kali L, ini adalah Q dikali L, jarak ya panjangnya. Oke, jadi ini adalah QLL atau beban hidup yang digunakan. Kemudian ini beban kombinasi ya, 1,2 kali KDL plus 1,6 KDL. Ini adalah beban total dari beban mati dan beban hidup ya. Ini beban total. Kemudian momen yang terjadi MY adalah 1/8 kali Q total kali L pangkat 2. Ini adalah 1/8. Ini Q total, ini adalah L pangkat 2 ya, satuannya semua dalam meter. Oke, kemudian ini adalah MY, ini MY kilogram meter, kita konversi menjadi kilogram sentimeter. Oke, kemudian W di Y adalah 1/6 kali L kali T pangkat 2. Ini 1/6, ini adalah L panjang, ini adalah T ya. Oke, T pangkat 2. Ini adalah WY 0,2 cm pangkat 3. Kemudian kita cek tegangan. Tegangan yang terjadi adalah 1,5 MY per WY. Ini adalah 1,5 MY, ini adalah WY. Tegangan yang terjadi 3, ini tegangan yang terjadi. Nah, ini adalah tegangan izin. Jadi kita di sini ada keterangan, kita cek perlu plat lebih tebal. Ya, di sini apabila ada keterangan perlu plat lebih tebal, kita tebalkan platnya. Di sini cara kita pakai 3 ya. Ini saya copy saja biar kita bisa menentukan. Nah, itu masih perlu plat lebih tebal, kita pakai 5. Nah, ini oke, kita pakai 4.
Nah ini oke. Pakai 3 kita perlu tebal, atau kita tambahkan jumlah balok misalnya 3. Nah ini ya, ini bisa kita modif dari sini. Jadi kita bisa cek di sini dari perhitungannya ini udah oke. Oke. Kita lanjut ya. Berarti kita perlu 3 ya. 3 jumlah balok jadi 3 ya, terus tebal platnya sekitar 3 mili. Kalau ini kita 2 apa oke? Oh tidak. Ya, ini kita pakai 3. Oke. Kita tadi sampai cek tegangan. Kemudian lendutan, kita cek lendutan. Ini saya pindahkan dulu. Ini saya tambahkan biar kita bisa cek juga ya. Oke, di sini. Sini lendut. Ini tegangan. Ini lendutan. Oke. Saya tambahkan di sini. Oke ya, ini sudah ya, kita lihat hitungannya untuk lendutan. Jadi lendutan izin adalah L per 360, ini L ya, ini 360. Ini dalam senti ya. Kemudian ini adalah lendutan izin. Kemudian lendutan terjadi 5 kali Q kali L pangkat 4 per 384 kali E kali X. Ini ada 5, ini Q-nya. Kemudian ini L pangkat 4, kemudian 384, ini adalah E, ini adalah IX ya. Jadi lendutan yang terjadi 0,01. Oke, kita cek ini lendutan yang izin, ini lendutan yang terjadi. Jadi lendutan izin lebih besar dari lendutan yang terjadi, maka dia oke. Apabila dia lebih kecil, dia tidak salah. Contoh saya pakai misalnya ini 2. Nah ini perlu balok tambahan atau plat. Nah ini ya. Nah lembutan yang terjadi lebih besar dari lembutan izin, jadi perlu tambah lebih tebal. Jadi kita tinggal modif di sini saja. Misalnya kita tambahkan, atau misalnya kita tetap 2, kita tambahkan di sini platnya 4 misalnya. Oke, oh sudah oke. Kita pakai 3, sini 3 ya. Oke. Oke, kita lanjut untuk balok besi pijakan ya, plat besi pijakan sudah oke. Kemudian kita lanjut ke balok pijakan. Ayo, beban mati untuk balok pijakan adalah TBP kali L kali G baja atau berat baja. Ini adalah TBP, ini L, ini berat baja. Jadi QDL-nya ya ini. Kemudian berat profil asumsi, kemudian berat penyambung. Ya, kemudian berat penyambung, kemudian inilah total QDL, kemudian beban hidup Q kali L, ini beban hidup, ini kali L, ini L, ini hasilnya beban hidup. Nah, beban kombinasi 1,2 kali QDL, 1,6 kali L. Ini adalah Q total dari beban kombinasi. Kemudian momen yang terjadi Mx adalah 1/8 kali Q kali L pangkat 2. Ini 1/8, ini Q, ini L pangkat 2. Ya. Ini bisa kita tambahkan. Oke, ini adalah Mx kilogram meter, ini konversi jadi kilogram sentimeter. Oke, Wx yang terjadi, Wx-nya adalah Wx yang dibutuhkan adalah 1,5 kali Mx per tegangan izin. Ini 1,5 Mx, ini adalah tegangan izin ya. Kemudian ini adalah Wx yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita cari di tabel plat kira-kira yang Wx ini di besi siku berapa, atau kita mau ganti besinya CNP atau yang lain bisa, kita tinggal lihat saja di tabel baja. Misalnya saya pakai siku ya, saya pakai siku dengan Wx-nya 1,35. Kita cari di sini. Kita cari di sini Wx-nya siku ya, siku sama kaki 1,35. Jadi kita harus cari dia lebih besar dari
WX yang kita punya, yang kita dapat ya dari hitungan. Oke, kita coba pakai nih 40 kali 4. Oke, kita pakai 40 kali 4, ini 137, kita masukkan saja sini 137. Oke, 137 ya, siku 44, masukkan sini aja 44. Kemudian kita cari WX nya, masukkan WX nya, mana tadi WX 1,56, masukkan 1,56. Kemudian beratnya beratnya 2,42. Kemudian IX nya, cari IX nya 4,48. Oke. Nah, sini kita yang 4,48 ya. Ini kita biarkan dulu ya, kita coba lihat hitungannya dulu, nanti kita tinggal ganti. Gimana cara menggantinya nanti saya jelaskan agar profilnya aman. Oke. Jumlah balok tetap tadi ya 3, jadi jaraknya, ini jarak balok. Kemudian koreksi beban mati, ini adalah beban mati ya. Kemudian berat profil, kemudian berat penyambung, KDR, beban kombinasi yang kita gunakan 1,2 KDL plus 1,6 KRL, beban total. Kemudian MX yang terjadi adalah 1/8 kali Q total kali L pangkat 2. Ini adalah 1/8, ini Q total, ini adalah L pangkat 2. Kemudian ini ada MX ya, dalam bentuk kilogram meter. Kemudian kita konversi jadi kilogram sentimeter. Cek tegangan. Oke. Cek tegangan yang terjadi. 1,5 mx per WX. 2, ini 1,5 kali mx. Ini adalah WX. Jadi ini tegangan yang terjadi dan ini adalah tegangan izin. Jadi tegangan yang terjadi lebih besar dari tegangannya izin. Jadi ini perlu lebih besar WX-nya ya. Oke, kita lebih besar WX-nya. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Jadi kita perlu besar ya. Kalau WX-nya kita coba ganti lagi di tabel baja cara menggantinya. Nah, ini kita WX. Tadi kita pakai yang 44. Nah, kita besarkan misalnya jadi 45,5 ya. Ini ya 2,43 ya. Kita pakai yang 140. 140. Oke. Oke, 140 kita masukkan sini jadi 45. Kita pakai siku 45. Oke. WX-nya kita lihat di sini WX 2,43. Oke, kemudian beratnya kita masukkan beratnya 3,38. Kemudian IX kita masukkan, IX-nya 7,83. Kita masukkan 7,83. Oke, di sini sudah oke. Oke, jadi tegangannya kita sudah oke. Kita cek tegangannya. Ini tegangan yang terjadi 1,14, kemudian tegangan izinnya 1600. Jadi tegangan izin lebih besar dari tegangan yang terjadi, maka oke. Kemudian kita cek landutan. Landutan izin adalah L per 360. L per 360. Ini adalah L, ini adalah 360. Jadi landutan izinnya 0,278. Kemudian landutan yang terjadi adalah 5 kali Q kali L pangkat 4 per 384 kali E kali IX. Ini ada 5, ini Q, ini L pangkat 4.
ini 384, ini adalah E, elastisitas baja, kemudian ini adalah IX. Lendutan yang terjadi, ya, ini lendutan yang terjadi. Oke, jadi kita cek lendutan izin lebih besar dari lendutan yang terjadi, maka oke. Oke, untuk untuk baloknya sudah oke dengan ukuran ini ya, ukuran 45 kali 45 kali 5 mm untuk besi siku. Oke, kemudian kita lanjut ke bordes. Jadi kita coba hitung plat besi untuk bordes. Tebal kita gunakan sama dengan plat yang tadi ya, plat yang tadi. Ya, kita gunakan tebal plat untuk pijakan tadi. Kemudian lebar bordes, kemudian panjang bordes. Oke. Jumlah balok, nah jumlah balok kita coba jumlahkan. Misalnya kita pakai 6, kita pakai 5. Ya. Oke, kita pakai 5 ya, kita pakai 5. Ini jaraknya. Oke, ini kira-kira gambarnya untuk bordes. Kalau kita pakai 5 berarti ini jumlahnya 1 2 3 4 5 seperti itu ya. Atau kita pakai 6 ya, atau pakai 7. Kita coba pakai 5 dulu ya, kira-kira dengan ketebalan plat 3 mili cukup atau tidak. Oke. Beban mati yang terjadi untuk di bordes adalah tebal plat kali L kali G berat baja. Ini tebal plat, ini adalah L, ini adalah berapa? Ini adalah Q, L. Oke, kemudian beban hidup kita pakai yang sama. Gunakan saja beban hidup yang sama. Ya. Oke, beban hidup kita yang sama biar ini tidak berganti saya. Oke, kemudian Q kali L, ini adalah Q beban hidup, ini adalah L, dan ini adalah beban hidup yang terjadi. Kombinasi beban tetap kita gunakan 1,2 kali 1,6. Q totalnya ini adalah Q total dengan beban kombinasi ya. Kemudian momen MY adalah 1/8 kali Q kali total. Q total kali L pangkat 2. Ini adalah 1/8, ini Q total, ini adalah L pangkat 2. Kemudian ini momen yang terjadi. Momen di MY kilogram meter, kita konversi menjadi kilogram sentimeter. Oke. WY sama dengan 1/6 kali L kali T pangkat 2. Ini 1/6, ini L, ini T pangkat 2. Jadi WY-nya 0,384. Oke. Kita cek tegangan. Tegangan yang terjadi ya, tegangan yang terjadi 1,5 MY per WY sama dengan 501. Ini adalah 1,5 MY. Ini adalah WY. Jadi tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin. Jadi plat ini bisa digunakan ya untuk cek tegangan. Kemudian kita cek lendutan. Lendutan izin adalah L per 360. Ini L ya, ini 360. Nah, lendutan izinnya ya. Kemudian lendutan yang terjadi 5 kali Q kali L pangkat 4 per 384 kali E kali IX. 5 kali Q kali L pangkat 4 384 E dan IX. Oke, lendutan yang terjadi. Kita cek lendutan izin lebih kecil dari lendutan yang terjadi. Maka kita perlu balok tambahan atau tebal plat. Oke, karena kita menggunakan platnya sama, kita tambahkan saja ini balok atau kita ini ya. Ini tegangan. Tegangan ini lendutan. Ya, biar ini kita ceknya. Nah, ini lendutan kita cari. Oke. Nah, kita lihat sini ya. Nah, kita tambahkan misalnya 6. Apakah sudah oke? Belum. 7. Apakah sudah oke? Belum.
8. Oh. Jadi adanya dapatnya di 8. Kalau memang kita ingin dia lebih kecil jumlah baloknya, kita tambahkan platnya ya. Tambahkan platnya di sini misalnya, tapi kita tambahkannya di atas. Karena kita mau buat platnya itu sama semua. Misalnya kita tambahkan di sini ya, tebal plat pijakan. Oke, tebal plat pijakan misalnya 4. Ini pakai 2 masih oke. Oke, kita lihat di sini 4. 6. Oh, ini 6 udah oke. Oh, 5 berarti ini 6. Nah, kita pakai 4 ya. Oke, kita pakai 4. Kita tinggal ganti-ganti itu aja, secara otomatis kita bisa lihat. Kemudian di sini ya. Ini kita sudah jadi rendutannya sudah oke. Oke, kemudian balok. Oke, balok bordes. Oke, balok bordes, beban mati, tebal plat kali L kali wajah, berat baja. Ini tebal plat, ini panjangnya, kemudian ini berat baja. Kemudian ini KDL, ini berat profil, asumsi, kemudian ini berat menyambung. Nah, ini berat KDL. Kemudian beban hidup, kita ini ya. Rumusnya biar bisa sama, saya masukkan saja sama yang di atas. Nah, kalau ganti yang di atas semua langsung beda. Oke, ini beban hidup ya. Oke, beban hidup Q kali L. Oke, ini Q, ini L. Jadi Q LL beban hidupnya. Beban kombinasi ya, ini total dari beban kombinasi. Oke, momen yang terjadi ya, momen di X 1/8 kali Q total kali L pangkat 2. Ini 1/8, ini Q total, ini L pangkat 2. Ini MX ya dalam kilogram meter, kemudian ini konversi ke kilogram sentimeter. WX nya adalah 1/5 MX per tegangan izin. Ini adalah 1,5 MX, kemudian ini adalah tegangan izin. Jadi WX yang digunakan 0,85. Nah, dari 0,85 ini kita gunakan, kita cari lagi di sini 0,85 untuk WX dapatnya berapa. Tuh, WX ini bisa dapat 0,86 nih, 30 34 35 354 ya, 35 354 30 34. Kita pakai yang kita harus cari ini di pasaran yang ada ya. Nanti kita pakainya yang di pasaran. Nah, saya hanya mencontohkan saja, kita kira-kira pakai yang berapa. Saya coba pakai yang ini 30-34, beda sedikit ya dengan tadi ya. Ini 0,85 cuma beda 1, kita tambahkan sedikit saja. Kita pakai yang 30-35. Oke, ini 134. Oke, kita pakai 30-35. Nah, ini ya 30-35. Oke, kita gunakan di sisiku 30-35. WX nya WX 1,04. Kemudian beratnya, ini masih perlu tebal. Ya, kita perlu lebih besar sini. Oke, ya, kita langsung saja kita cari yang lebih besar. Kita pakai sama, kita coba samakan saja dengan yang di atas ya. Kita samakan saja dengan yang di atas ya, pakainya 45 5 ya. Samakan 45 5. Oke, 45 5. Oke, kita bisa gunakan yang sama atau kita bisa lebih kecil ya. Oke, sini sudah saya masukkan yang 45 tegangan oke, urutannya oke. Jadi jumlah baloknya 6 set ya, ini jaraknya. Kemudian beban mati, kemudian ini beban profil.
kemudian ini berat penyambung, kemudian ini adalah QDL, beban kombinasi, total beban kombinasi. Momen yang terjadi 8 kali Q total kali L pangkat 2. Ini 8, ini Q total, ini L pangkat 2. Ini adalah MX ya, kilogram meter, kemudian dikonversi jadi kilogram sentimeter. Kemudian kita cek tegangan yang terjadi adalah 1,5 mx per Wx. Ini 1,5 mx, ini adalah Px. Ini tegangan yang terjadi. Ini lebih kecil, kita bisa kecilkan ya. Kita tinggal ganti saja di ukuran profil dari baloknya tadi. Ini tegangan yang terjadi, kemudian tegangan izin. Karena tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin, maka balok ini bisa digunakan. Kemudian kita cek landutan. Landutan izin adalah L per 360. Ini L, ini 360. Ini landutan izin. Kemudian landutan yang terjadi 5 kali Q kali L pangkat 4 per 384 kali E kali X. Ini 5, ini Q, ini L pangkat 4. Ini 384, ini E baja, kemudian ini adalah IX. Landutan yang terjadi ini. Ya, jadi landutan izin lebih besar dari landutan yang terjadi, maka balok ini oke. Kemudian kita hitung balok tangga untuk yang di bawah. Ini balok tangga yang di bawah. Balok tangga yang di bawah ya. Ini berat beban mati. Ini untuk yang di bordes. Ini untuk ini bordes, tebal plat kali L kali G baja. Ini tebal plat, ini L, ini berat baja. Ini adalah berat beban mati di bordes. Kemudian berat balok bordes, ini jumlah, ini L, ini berat. Ini adalah jumlah berat balok bordes. Kemudian berat profil balok, ya, berat profil balok ini asumsi. Kemudian berat menyambung. Nah, ini adalah QDL atau beban mati untuk bordes. Kemudian ini beban mati untuk tanjakan dan pijakan. Ini TBP, ini L, ini P, ini G baja. Kemudian ini adalah berat plat ya, berat plat. P ini panjangnya. Kemudian berat balok, ini jumlahnya, ini panjangnya, ini beratnya. Ini adalah berat balok. Ini berat profil asumsi, kemudian berat penyambung. Ini adalah total dari QDL untuk area tanjakan dan pijakan. Kemudian beban hidup bordes, ini sama ya. Masukkan di atas saja biar kita sekali. Oke. Nah, ini QDL, Q kali L, ini Q, ini L. Ini Q LL ya, QLL, sorry, ini QLL beban hidup untuk di bordes. Kemudian beban hidup di tanjakan dan pijakan, Q kali L, Q samakannya, Q kali L kali P ya, ini adalah QLL. Jadi Q total dengan beban kombinasi ya, ini adalah bordes, beban total di bordes dengan kombinasi. Kemudian ini adalah di tanjakan dan pijakan untuk beban totalnya dengan beban kombinasi. Ini adalah berat beban yang di tanjakan dan pijakan atau di tangga. Ini adalah berat di area bordes. Ini kemiringannya, ini tinggi ya. Kemudian ini jarak, ini jarak tanjakan dan pijakan, ini jarak bordes. Ini tegangan, zoom sigma MA, saya ganti dulu.
Oke, ini sigma di MA ya, sigma MA kita mencari RCV. Ini rumusnya. Nah, ini rumus. Kemudian ini C per D ini adalah RCV. Kemudian momen di untuk kita mencari RCV, RAV ya, sigma MC sama dengan 0. Ini rumusnya. Ya, kemudian ini C dan D. Kemudian ini RAV. Ya, jadi kita cek RAV per RCV per RAV sama dengan beban total. Jadi RCV per RAV ini adalah beban total. Jadi oke. Kemudian kita hitung momen maksimum. Momen maksimum yang terjadi dari A sini ya, dari A. Kita cari X-nya, jaraknya. Dari A ya, ini jarak X-nya dari A. Ini rumusnya RAV kali min A kali X. X sama dengan RAV per A. Ini RAV, ini A. Ini jarak X-nya, jarak X dari A. Ya, oke. Jadi momen maksimum dari A RAV kali X min A kali X kali setengah X. Ini RAV kali X, ini A kali X kali setengah X. Nah, ini adalah momen di maksimum dari A. Kemudian momen di B RAV kali C min A kali C kali setengah C. Ini RAV kali C, ini A kali C kali setengah C. Ini adalah momen di B. Kemudian momen maksimum yang terjadi dari arah C. Ya, dari arah C. X adalah RCV per B. Ini RCV, ini adalah B. Ini adalah jarak X-nya. Ya, jarak X-nya. Kemudian momen maksimum adalah RCV kali X kali B kali X kali setengah X. Ini RCV kali X, ini B kali X kali setengah X. Kemudian ini adalah momen maksimum di C ya, dari arah C. Kemudian momen di B ya, RCV kali D min A kali D kali setengah D. Ini RCV kali D, ini A kali D kali setengah D. Ini adalah momen di B dalam ukuran kilogram meter ya. Kemudian momen maksimum yang digunakan momen yang terbesar. Jadi dicari dari keempat hitungan ini momen yang terbesar yang mana. Kita gunakan yang 195,37. Kemudian WX perlu yaitu 1,5 kali momen maksimum per tegangan izin. Ini adalah 1,5 kali momen maksimum, ini adalah tegangan izin. Jadi digunakan WX perlunya 18,32. Oke, 18,32. Kemudian kita cari di tabel baja ya, 18,32. Kita gunakan apa? Kita mau gunakan WF boleh, kita gunakan UMP boleh, kita gunakan CNP boleh. Saya coba gunakan UMP ya, contohnya. Sini saya tinggal cari UNP. Nah, sini ada UNP. Kita cari yang tadi. Oke, kita cari WX-nya. Tadi 18,32. Kita cari yang lebih besar dari 18,32. Ini kita pakai UNP 8. Kita coba pakai UNP 8. Oke, saya pakai UNP 8. Ini UNP 8, ini nomor 28. Nomor 28. Oke. UNP 8 ya. Jadi WX-nya 26,5. 26,5. Beratnya 8,64. IX-nya 106. Oke. Ya, di sini perlu profil yang lebih besar ya, perlu profil lebih besar, jadi kita cari ya, kita cari lagi. Tadi kita pakai yang WMP 8, kita coba pakai yang 10 ya.
Ini 10. Ini UNP 8, ini 29. Oke, 29 kita masukkan dulu IX dulu 2,0. Oh, masih perlu besar, berarti kita perlu besarkan lagi. Jadi 10 kita coba pakai yang 12. Kita masukkan IX adalah 364. Oh, masih kurang. Kita coba pakai yang 16 ya, coba kita 16. Kita masukkan IX. Nah, ini sudah pakai. Oke, kita pakai yang UNP 16. Kita pakai UNP 16. WX nya 116. Beratnya 18,8. Oke, sini sudah cek oke, kita koreksi beban kombinasi ya, beban koreksi beban kombinasi 1,2 kali DL plus 1,0 LL keyboard dash. Ini keyboard dash dengan beban kombinasi. Ini tanjakan dan pijakan untuk di tangga ya, ini kombinasi. Nah, ini tangga atau pijakan dan tanjakan. Kemudian ini atau beban bordes, ini kemiringan. Kemudian ini jarak ya, jarak untuk tangga panjangnya. Kemudian ini jarak panjang dari bordes. Oke, saya ganti dulu. Oke, kita cari RCV, ini rumusnya ya, ini nilainya, ini rumusnya, ini nilainya. Ini ada RCV. Kemudian kita cari RAV, ini rumusnya, ini nilainya ya, ini juga nilainya, ini adalah hasilnya dari RCV. Cek hitungan, oke, RCV per RAV sama dengan beban total. Ini RCV per RAV, ini adalah beban total. Momen maksimum, momen yang maksimum yang terjadi dari A ya. Ini RAV kali X, X sama dengan RAV per A. Ini RAV, ini A. Ini adalah X. Jadi X jarak dari A. Momen maksimum RAV kali X, A kali X kali setengah X. Ini RAV kali X. Ini A kali X kali setengah X. Ini adalah momen maksimum dari A. Kemudian momen di B, RAV kali C min A kali C kali setengah C. Ini adalah RAV kali C, ini adalah A kali C kali setengah C. Ini adalah momen di B hasilnya. Oke, momen maksimum yang terjadi dari arah C ya, X ya, jaraknya adalah RCV kali per B. RCV, ini adalah B. Kemudian ini adalah X ya, jaraknya. Nah, momen maksimum RCV kali X min B kali X kali setengah X. Ini RCV kali X, ini B kali X kali setengah X. Ini adalah momen maksimum. Kemudian momen di B RCV kali D min A kali D kali setengah D. Ini RCV kali D, ini A kali D kali setengah D. Nah, ini adalah momen di B. Momen maksimum yang digunakan ya, ini adalah kita ambil dari momen terbesar dari 4 hitungan momen ini yang kita hitung ya. Jadi kita gunakan momen yang ini yang terbesar ya, 11,20. Kemudian tegangan yang terjadi tegangan yang terjadi 1,5 mx per Wx. Ini adalah 1,5 mx, ini adalah Wx. Jadi
ini WX lebih tegangan yang terjadi lebih kecil dari tegangan izin, maka oke. Kemudian kita cek landutan izin adalah L per 360, ini L, ini adalah 360, ini adalah landutan izin. Kemudian landutan yang terjadi 5 kali Q kali X pangkat 4 per 384 kali E kali IX. Ini 5 ya, ini Q, ini koefisien, ini Q, ini L pangkat 4, ini koefisien, ini E, ini IX. Jadi kita dapat landutannya 0,35. Nah, ini landutan. Kemudian kita cek landutan izin lebih besar dari landutan yang terjadi, maka ini oke. Oke, kemudian kita hitung balok tangga. Ya, kita hitung balok tangga atas ya. Oke, balok tangga yang bagian atas. Oke, beban mati ini untuk bordes ya. Ini TBP tebal plat, ini L panjang, dan ini berat baja. Ini adalah berat plat bordes. Kemudian berat balok bordes jumlahnya, ini panjangnya, ini beratnya. Ini adalah berat balok bordes. Berat profil diasumsikan dulu, kemudian berat penyambung. Ya, kemudian QDL bordes, ya ini adalah beban keseluruhan untuk bordes. Kemudian tanjakan dan pijakan, ini berat plat, panjang, ya. Ini P, ini lebar, panjang, ini lebar, ini panjang ya. Kemudian ini berat. Ini adalah berat pijakan untuk berat plat yang ada di pijakan. Kemudian ini jumlah balok ya. Ini balok, ini jumlah, ini panjang, ini berat. Ini adalah berat untuk balok yang ada di tanjakan dan pijakan. Profil, berat profil asumsi, berat profil balok ya, ini asumsi. Kemudian berat penyambung ya. Kemudian ini adalah beban mati yang ada di tanjakan dan pijakan. Kemudian beban hidup ya, ini beban hidup. Beban hidup untuk bordes ya, Q kali L bebannya. Ini adalah beban hidup di bordes. Kemudian beban hidup di tanjakan, Q kali L kali jumlah tanjakan dan pijakannya. P ini jumlah tanjakan dan pijakan. Ini adalah berat dari beban hidup yang ada di tanjakan dan pijakan. Untuk beban totalnya kita gunakan beban kombinasi seperti di atas tadi ya, 1,2 kali 1,6. Ini beban total untuk bordes dengan kombinasi. Ini untuk beban total tanjakan dan pijakan yang dengan beban kombinasi. Oke, kita ini gambarnya. Ini adalah beban tanjakan dan pijakan. Terus ini adalah beban yang ada di bordes. Ini kemiringan tangga. Ini jarak panjang dari tanjakan dan pijakan. Ini adalah panjang dari bordes. Oke. Saya ganti dulu. Oke, kemudian kita mencari RCV. RCV ini rumusnya ya, dari sini. Ini rumusnya. Nah, ini rumus yang pertama, ini per rumus yang kedua C. Ini adalah RCV. Kemudian kita mencari RAV. Ini rumusnya. Ini dibagi, ini rumusnya. Ini rumus yang atas dan ini rumus yang bawah. Kemudian ini RAV. Oke, kita cek hitungan RCV plus RAV sama dengan beban total. Ini RCV plus RAV, ini adalah beban total, ini sama, jadi ini oke. Kemudian momen maksimum, yang maksimum yang terjadi dari A, X jaraknya adalah RAV per A, ini adalah RAV, ini A. Kemudian X, ini adalah X jaraknya dari A untuk momen maksimum. Momen maksimum yang terjadi RAV kali X min A kali X kali setengah X. Ini RAV kali X, ini A kali X kali setengah X. Ini adalah momen maksimum yang terjadi. Kemudian momen di B ini adalah RAV kali C min ini A kali C kali setengah C. Ini adalah momen di
Oke. Kemudian momen maksimum yang terjadi dari arah C, ya, X sama dengan RCV per B. Ini adalah jarak X-nya dari arah C. Jadi dari arah C ini ya, X. Oke, momen maksimum yang terjadi ini adalah RCV kali X dikurang B kali X kali setengah X. Ini adalah hasilnya untuk momen maksimum. Oke, kemudian momen di B, ya, momen di B ini RCV kali D. Nah, ini adalah A kali D kali setengah D. Ini momen di B, ya, momen di B. Kemudian momen maksimum yang digunakan, kita cari momen yang paling besar dari keempat perhitungan ini. Kemudian WX perlu 1,5 momen maksimum per tegangan izin. Ini adalah WX perlunya. Ini dari WX perlu ini kita cari di tabel mana yang kita dapatkan ya. Oke, kita coba WX 55,3. Coba kita ini WX ini sudah 18. Ini masih kurang, perlu profil yang lebih besar. Jadi ini kita tambah. Misalnya kita pakai UMP 20 191 ya. Kita ini 34 coba. Oke, kita pakai 34. Kita masukkan IX ya 1910. Kita masukkan 1910. Oh, belum, oke. Jadi kita besarkan lagi. Ini 20 tadi. Kita pakai 34 atau 20, kita pakai yang 22. Kita pakai 22 berarti 35. Oke, kita pakai 22 2690. Sudah oke, masih perlu yang lebih besar. Kita perlu yang lebih besar. Kita coba pakai yang 26. Kita coba pakai 26 4820. Oke, ini sudah oke. Kita coba kecilkan lagi dan pakai 24 ya. Kita pakai 24. Kita pakai 24 3600 IX nya. Oh, ini sudah oke. Tadi pakai 22. Coba kita pakai ini ya, yang UNP 24. Kita pakai UNP 24. WX nya berapa nih? WX nya 300. Beratnya 33,2. Oke, ini sudah oke. Jadi koreksi beban kombinasi ya, koreksi beban mati, beban kombinasi ini 1,2 DL kali 1,6 LL. Ini berat bordes ya, dengan beban kombinasi, terus ini berat tanjakan dan pijakan dengan beban kombinasi. Nah, ini beban tanjakan dan pijakan, ini adalah beban yang ada di bordes. Oke. Ini adalah jarak tanjakan dan pijakan, ini adalah jarak bordes. Oke, kemudian ini tegangan yang terjadi. Oke, kita cari RCV. Ini RCV, ini rumusnya sigma MA sama dengan 0. Ini rumusnya, ya. Ini rumusnya dan ini adalah RCV. Kemudian kita cari RAV, sigma MC sama dengan 0. Ini rumus. Ini juga rumusnya. Ya, ini nilainya dari rumus. Ini nilainya dari rumus. Ini adalah RAV. Kemudian kita cek RCV per RAV sama dengan beban total. Ini RCV per RAV, ini adalah beban total. Ini sama, berarti cek hitungan oke. Kemudian momen maksimum yang terjadi dari arah A ya. Ini X-nya sama dengan RAV per A.
Ini RAV, ini A, ini X. Kemudian momen maksimumnya ini RAV kali X min A kali X kali setengah X. Ini adalah momen maksimum dari arah X. Kemudian momen dB dari arah X ini RAV kali C, ini adalah A kali C kali setengah C. Ini adalah momen dB. Kemudian momen maksimum terjadi dari arah C. Dari arah C, X-nya adalah RCV per B. Ini adalah X-nya. Kemudian momen maksimumnya ini RCV kali X dikurang B kali X kali setengah X. Nah, ini adalah momen maksimum. Kemudian momen dB. Ini adalah momen dB ya. RCV kali D min A kali D kali setengah D. Ini adalah momen dB. Ini adalah momen maksimum. Ya, ini adalah momen maksimum. Kemudian tegangan yang terjadi. Tegangan yang terjadi 1,5 mx kali Wx, ini ada 1,5 mx, ini adalah Wx. Jadi tegangan yang terjadi ini adalah tegangan yang terjadi adalah lebih kecil dari tegangan izin, maka oke. Kemudian kita cek lendutan. Lendutan izin adalah L per 360, ini L, ini koefisien 360. Lendutan izinnya. Kemudian lendutan yang terjadi koefisien kali Q kali L pangkat 4, ini koefisiennya. Kemudian ini E, kemudian ini IX. Ini adalah lendutan yang terjadi. Kita cek lendutan izin lebih besar dari lendutan yang terjadi, maka ini oke. Oke, kita simpulkan bahwa penggunaan bahan pada tangga baja dari perhitungan analisis struktur ya. Plat besi pijakan kita pakai 4 mili, terus balok pijakan 45 5 mm. Jumlah balok pijakan 2 set, jaraknya 30 cm. Kemudian balok bordes kita pakai siku 45 5 mm. Jumlah balok 6 ya, 6 set, jaraknya 20 cm. Balok utama untuk atas kita pakai 24, balok utama bawah kita pakai 16. Jadi untuk balok kita gunakan yang terbesar, kita pakai yang 24. Oke, baik, sampai sini perhitungan kita. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.